Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faras Mahera dengan NIM 4118021, kelas 414A01, Prodi Hubungan Masyarakat tahun 2020, ingin mempresentasikan hasil karya berupa perancangan program kampanye PR. Ini presentasi hasil karya HER dengan judul program kampanyenya penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Langsung kita masuk saja ke materinya. Analisa situasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan kantong plastik sekali pakai di mal, swalayan, hingga pasar. Larangan ini efektif berlaku mulai Juli 2020. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pada 2017 sampai 2018, 14,02% dari 7,5 ton sampah di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang merupakan sampah plastik. Terus Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan mengharuskan seluruh toko swalayan, pusat perbelanjaan, serta pasar di Jakarta untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan yang bisa digunakan berkali-kali dan terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Kantong belanja ramah lingkungan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah tas kantong yang terbuat dari bahan kain, di mana jenis bahan kain ini biasanya berasal dari material yang ramah lingkungan. Pemerintah juga menghimbau pada pedagang untuk menyosialisasikan peraturan ini kepada konsumen, kepada para pembeli. Demikian pula pengelola pusat perbelanjaan kepada para pedagang. Mereka diwajibkan untuk menyediakan kantong belanja guna ulang sebagai pengganti kantong plastik atau kantong kresek. Pelanggar peraturan ini akan diberikan teguran tertulis sebanyak 3 kali. Jika ketiga peringatan tersebut diabaikan dan kantong plastik masih tetap digunakan, pelanggar akan dikenakan denda secara bertahap dari 5 juta, yang setiap minggunya akan bertambah lagi 5 juta hingga mencapai 25 juta. Selanjutnya, pelanggar akan dibekukan izinnya. Terus ada analisa SWOT-nya. Jadi dari kampanye ini, analisa SWOT-nya itu, yang pertama ada strength, kekuatan. Pertama ada berprinsip ramah lingkungan. Jadi kantong belanja ramah lingkungan ini, yang pertama itu ada berprinsip ramah lingkungan. Yang kedua, kantong ramah lingkungan memiliki banyak muatan. Ketiga, dapat dipakai berulang kali. Terus yang kedua ada weakness-nya, kelemahan. Kelemahan ini pertama ada pedagang kaki lima atau pedagang kecil masih banyak menggunakan kantong plastik. Terus yang kedua, beberapa masyarakat yang masih suka terhadap plastik sekali pakai. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, kesempatan. Yang pertama ada budaya masyarakat yang suka berbelanja. Terus yang kedua, kantong ramah lingkungan terlihat lebih praktis. Yang keempat ada threat atau tantangan. Yang pertama ini ada kantong plastik sudah membudidaya sejak lama, sehingga berat masyarakat untuk berpindah ke kantong ramah lingkungan. Terus yang kedua ada banyak beberapa pedagang yang masih ngeyel akan peraturan tersebut. Terus ada tujuan dan sasaran. Tujuan. Adapun tujuan diadakannya kampanye ini adalah mencegah berbelanja menggunakan kantong plastik, untuk meningkatkan kesadaran publik akan dampak berbahaya dari penggunaan kantong plastik, mengurangi polusi dan limbah plastik, membantu menyelamatkan lingkungan. Terus yang kedua ada sasaran. Adapun sasaran dari kampanye ini adalah kepada seluruh masyarakat, pusat pengelolaan pembelanjaan, dan pasar, termasuk di dalamnya toko swalayan, pedagang, atau pemilik toko. Terus ada target audiens. Target audiens ini dibagi menjadi dua, yaitu geografi dan demografi. Yang pertama, geografi itu berdasarkan target audiens dari sisi geografi adalah kepada seluruh masyarakat, seperti para pebelanja, pedagang, pasar tradisional, maupun pasar swalayan, dan toko-toko. Terus demografinya, isinya dilihat dari sisi demografi, target dari program ini meliputi laki-laki dan perempuan, dengan rentang semua kalangan usia, dari anak-anak, dewasa, dan orang tua. Pesan kampanyenya ada 3. Yang pertama, seluruh masyarakat. Pesannya ini, yang pertama ini mampu menyerap makna atau informasi dari penyampaian yang telah disampaikan. Yang kedua, tumbuh kesadaran untuk stop menggunakan kantong plastik sehingga tidak menimbulkan polusi atau limbah plastik. Yang
Kedua, ada pusat pengelolaan perbelanjaan dan pasar. Pesannya ini memberikan sosialisasi edukasi tentang bahayanya kantong plastik, sehingga para pembelanja atau pengunjung dapat mengaplikasikan sosialisasi edukasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berhenti menggunakan kantong plastik demi kesehatan dan ekosistem lingkungan. Terus yang ketiga ada pertokoan dan pedagang. Pesannya ini mampu memberikan informasi kepada para pembeli untuk merubah kantong plastik menjadi kantong belanja ramah lingkungan. Ada strategi dan taktik. Jadi strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang akan diterapkan dalam kampanye. Strategi yang penulis lakukan adalah yang pertama memberitahukan bahwa dampak kantong plastik dalam kehidupan nyata tidak memberikan hal yang positif. Yang kedua memberikan pemahaman bahwa kantong plastik merusak ekosistem dan mengakibatkan limbah plastik. Yang ketiga menggunakan bahasa visual secara fakta atau nyata. Itu strateginya. Terus yang kedua ada taktik. Taktik yang penulis lakukan yaitu yang pertama melakukan kampanye gerakan anti kantong plastik. Yang kedua menyebarkan informasi melalui poster, spanduk, dan X-banner. Yang ketiga memberikan kantong belanja ramah lingkungan sebagai kantong plastik, sebagai pengganti kantong plastik. Lalu ada media yang digunakan untuk penyebaran kegiatan kampanye. Jadi untuk medianya kita ada poster, ada spanduk, ada X-banner. Itu yang akan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat dalam hal medianya. Ini ada desainnya. Nah, yang pertama ini ada desain poster. Terus yang kedua ada X-banner. Yang ketiga ada spanduk. Jadi dengan 3 media ini kita akan lebih gencar lagi atau lebih luas lagi untuk mensosialisasikan tentang perihal kampanye ini. Terus ada anggaran kampanye. Nah ini nih anggaran kampanye. Jadi kampanyenya ini kita selenggarakan di acara Car Free Day. Ini udah ada rincian harganya dari sewa stand, terus sewa tenda, sewa panggung. Nah, di sini juga udah ada rincian harga satuannya, terus jumlah item yang dibutuh berapa, terus dikalikan. Jadi kita acara Car Free Day ini dari pagi sampai siang. Jadi selama Car Free Day itu kita mensosialisasikan tentang kampanye ini. Terus kita juga ada sewa panggung, sound system, kursi lipat, meja persegi, terus MC-nya, terus ada juga gue star-nya. Terus kita buat panitiain juga disediakan paket sarapan, air mineral. Terus juga buat pesertanya kita memberikan kantong kanvas atau kantong ramah lingkungan. Terus juga kita ada X-banner, kita cetak, terus spanduk, poster. Terus juga buat panitianya kita sediakan kaos panitia, ID card-nya. Terus stiker yang kita bisa buat bagi-bagikan ke para peserta. Ada umbul-umbul, door prize-nya juga, dan biaya lain-lainnya. Terus total keseluruhannya ini 80.050.000. Ini bisa kita lihat aja nih harga satuannya, terus jumlah itemnya, terus totalnya, terus jika digabungkan totalnya 80.050.000. Itu anggaran kampanyenya. Terus kriteria evaluasi. Goals-nya ini atau tujuannya mengurangi populasi penggunaan kantong plastik pada kalangan masyarakat. Objektifnya, 1. Mengubah sikap dan perilaku pada masyarakat agar berhenti menggunakan kantong plastik. 2. Mengubah sikap dan perilaku masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik dan segera menggantinya dengan kantong ramah lingkungan. Yang ketiga, mengurangi tingkat persentase jumlah kasus masyarakat yang menggunakan kantong plastik. Ya, sekian aja hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.